billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala melarang kita untuk memakan harta riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, jika kamu tidak mengerjakan yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Seorang makhluk tidak akan pernah bisa memenangkan peperangan melawan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya terdapat dua dosa yang pelakunya diancam dengan peperangan melawan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memakan harta riba dan menyakiti wali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengambil riba, dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras, yaitu berada kekal di neraka kepada seseorang yang kembali lagi memakan harta riba setelah dirinya diberi nasihat tentang haramnya memakan harta riba. Para ulama berselisih pendapat, apa makna firman Allah Ta'ala, orang-orang yang memakan atau mengambil riba, dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Di antara para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah orang yang memakan riba itu tidaklah bangkit dari kuburnya pada hari kiamat kecuali dalam keadaan seperti orang gila. Sebagian lagi berpendapat bahwa
Maksudnya adalah orang yang memakan riba itu tidaklah melakukan transaksi riba kecuali seakan-akan mereka itu orang gila yang tidak peduli dengan keadaan dan nasib orang lain karena sifat mereka yang sangat rakus. Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah menjelaskan bahwa pendapat yang benar jika satu ayat mengandung dua kemungkinan makna dan dua kemungkinan makna itu tidak saling bertentangan, maka ayat tersebut dimaknai dengan semua kemungkinan makna yang ada, sehingga di dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 275 di atas, beliau membenarkan dua makna yang terdapat di kalangan para ulama tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang yang berbuat maksiat setelah mereka menolak bertaubat dari kemaksiatannya. Hal ini juga berlaku bagi pelaku riba yang diancam dengan peperangan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tetap memakan harta riba, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Inilah hukuman bagi pelaku riba di akhirat kelak. Sedangkan hukuman baginya di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Ta'ala hancurkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hancurnya harta riba adalah dengan pertama, penghancuran yang sifatnya konkret. Contoh penghancuran harta riba secara konkret adalah Allah Ta'ala menimpakan bencana dengan ditimpakan penyakit yang sangat parah kepada pelaku riba. Demikian pula seluruh anggota keluarganya juga mengalami sakit yang serupa sehingga memerlukan banyak uang untuk membiayai pengobatan. Akhirnya harta yang didapatkannya dengan riba akan habis dengan cepat, atau Allah Ta'ala menimpakan kebakaran sehingga menghancurkan dan menghabiskan seluruh harta yang didapatkannya dengan jalan riba. Kedua, penghancuran yang sifatnya abstrak. Contoh penghancuran harta riba yang bersifat abstrak adalah seseorang yang mempunyai harta akan tetapi dia pelit terhadap dirinya sendiri. Hartanya yang melimpah itu hanya disimpan sehingga dirinya bagaikan orang miskin yang tidak mempunyai harta. Keadaan orang ini lebih buruk dari keadaan orang yang benar-benar tidak memiliki harta. Dia tidak bisa merasakan manfaat harta tersebut sehingga hancurlah hartanya. Contoh yang lain adalah dirinya menderita penyakit tertentu sehingga tidak boleh makan berbagai macam makanan yang lezat dan enak, sehingga meskipun hartanya melimpah dia tidak bisa memanfaatkan dan menikmati hartanya tersebut sedikit pun. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.